Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Nah, di pagi hari ini aku habis belanja di tukang sayur yang setiap hari datang di depan rumah. Jadi aku emang belanjanya tuh setiap hari gitu loh, guys. Kenapa aku nggak belanja bulanan? Karena di sini pasarnya jauh. Aku juga motornya cuma satu aja, itu dipakai suami, jadi agak repot gitu. Makanya aku belanjanya tiap hari aja di tukang sayur yang lewat tiap hari. Ya, ini aku food prep aja karena aku belum tahu ini mau dimasak kapan. Karena sekarang aku jarang masak tapi sering belanja. Ini aku cuma beli itu ada bakso tuh segitu itu harganya 12.000 guys. Dan ini ada si jamur karena aku suka jamur. Suami aku juga suka jamur. Ini nanti akan aku masak oseng-oseng atau kalau enggak dibikin jamur crispy aja. Tapi nggak tahu kapan. Karena aku jarang masak guys, karena di sini kebetulan suami aku sering berangkat pagi gitu, makanya aku jarang masak. Kalau suami aku di rumah itu aku seringnya masak gitu, atau berangkatnya siang itu aku seringnya masak gitu. Karena kalau aku sendiri itu makannya tuh bisa apa aja gitu loh, goreng telur lah, goreng nugget lah, apalah gitu, yang ringan-ringan aja karena masih ada bocil ya, jadi agak repot gitu. Aku cuma seringnya masakin si bocil, kalau si bocil itu aku masak setiap hari. Kalau buat aku sendiri ya kadang masak kadang enggak gitu. Nah, ini untuk, sayur sopnya ini nggak aku cuci dulu ya, karena kalau misalkan basah ditaruh di kulkas itu bakalan cepet busuk gitu. Nah, ini aku potong si ininya, apa, kolnya karena ini nggak muat deh ketinggihan dia. Makanya aku potong biar bisa ditutup, begitu kira-kira. Dan tadi aku mengelap si wortel karena si wortelnya tuh agak basah gitu, kalau nggak aku lap nanti dia cepet busuk. Nah, di sini aku beli jagung ya, ini jagung manis, aku pesen di tukang sayurnya karena belum tentu ada setiap hari gitu. Makanya kalau mau apa gitu biasanya pesen dulu gitu. Nah, ini aku beli harganya Rp8.000. Ini isinya 3 pieces, aku sempet kaget. Karena biasanya kalau di rumah ibuku itu aku beli jagung mentah gini ini isi 3 tuh biasanya cuma Rp5.000 gitu, tapi ternyata di sini 3.000 guys. Aku agak terkaget gitu, atau emang masih mahal ya? Apalagi ini yang satu tuh agak rompong gitu loh. Isinya tuh nggak rata gitu loh, ada yang bolong-bolong gitu dan itu kecil dan warnanya juga agak pucat gitu, nggak tahu itu manis atau enggak, mudah-mudahan manis ya. Dan ini yang terakhir ini juga agak busuk di bawahnya, tapi nggak apa-apa sih, masih aman. Dan overall ini aku nantinya bakal bikin bakwan jagung ya, karena aku ngebayangin aja di sini udah musim dingin, musim hujan maksudnya. Di musim hujan kebetulan perumahan aku ini agak tinggi gitu, di dataran tinggi, jadi agak di pegunungan. Ya nggak di pegunungan juga sih, tapi di dataran tinggi gitu, jadi agak adem gitu loh hawanya kalau di musim hujan. Itu kalau bikin bakwan jagung itu kayaknya enak gitu lah aku ngebayanginnya. Nah, inilah belanja harian aku guys, cuma itu aja gitu ya. Itu aku mau simpan di dalam kulkas. Sebelum aku menyimpan di dalam kulkas, ini aku akan beresin si kulit jagungnya dulu. Dan next setelah aku buang si sampah kulit jagungnya ini aku buang di dalam rumah aja sih, karena di luar itu tempat sampahnya udah penuh, jadi nanti akan aku keluarkan kalau misalkan si tukang sampahnya itu datang. Kebetulan ini di hari Senin, jadi nanti tukang sampahnya datang. Karena masih full aku taruh di dalam aja, karena kalau misalkan kefulan ditaruh di luar itu takutnya dioker-oker sama kucing, karena di sini kucingnya banyak banget. Dan next di sini aku akan memasukkan si ini bahan-bahan makanannya ke dalam kulkas. Kalian jangan salfok dengan keberantakan rumahku, karena itu adalah wahana bermainnya si bocil. Maklum lah ya, di sini tuh rumahku masih belum rapi guys, karena masih banyak banget barang yang belum aku beli, kayak lemari, meja makan, rak, piring gitu-gitu. Makanya di kamar yang satunya tuh buat naruh gudang gitu, sebenarnya bisa untuk playroom sih kecil ya, tapi karena masih berantakan ya udah playroomnya di situ aja dulu sementara. Dan next aku akan ini mau menyuci bajunya si bocil, karena aku nyucinya tuh nggak setiap hari nyuci sih. Kalau misalkan
si bajunya si bocil udah agak banyak gitu yang kotor, baru aku cuci gitu. Karena ya gimana ya, kalau di rumah sendiri bareng si bocil itu ya agak kerempongan sendiri sih, makanya aku menyempatkan diri seselonya aja gitu nyucinya kayak gitu. Karena kebetulan aku nyucinya tuh untuk baju-baju si bocil dan baju aku sama suami tuh aku pisah, jadinya aku memisahkan antara baju aku, baju suami sama baju si kecil gitu. Baju si bocil aku cuci sendiri karena biasanya baju aku sama suami tuh aku jadikan satu, dan kalau dicuci itu kotor banget gitu loh. Sedangkan kalau baju-baju si bocil itu kan nggak kotor ya, paling cuma kena debu aja. Itu pun sehari bisa gonta-ganti berapa kali itu si bocil. Dan ini aku akan mencuci terlebih dahulu karena kemarin aku udah mencuci pakaian dewasa. Jadi di sini aku mencuci pakaian si bocil. Nah, aku tuh biasanya pakai ini sih deterjen yang sasetan gitu. Jadi kalau pakaiannya banyak aku menggunakan 2 saset, kalau pakaiannya sedikit aku cuma 1 saset aja gitu. Karena kebetulan stoknya habis. Jadi ini aku beli deterjen yang ada aja di warung terdekat gitu. Dan ini aku tungguin ini tuh cukup gak sih gitu deterjennya. Kalau misalkan gak cukup aku tambahin lagi gitu guys. Dan setelah aku tambahkan, udah aku tinggal aja karena aku mau bikin camilan. Yaps, di sini aku mau bikin roti. Jadi bikin brownies gitu, tapi dari NutriCake. Jadi tinggal dicemplung-cemplungin aja gitu, nggak menakar-nakar ulang. Karena kan si margarinnya itu sebenarnya di keterangan di kemasannya itu digunakan 100 gram margarin gitu. Tapi kalau satu kemasan margarin ini kan 200 gram ya. Jadi ini aku bagi 2. Gitu deh. Sebenarnya aku tuh seneng gitu loh. Zaman dulu tuh aku seneng bikin-bikin cemilan-cemilan gitu. Tapi semenjak ada si bocil itu agak repot. Makanya ya udah seselonya aja. Ini si bocil kebetulan lagi tidur, jadi aku daripada gabut gitu ya, jadi sat-sat bikin cemilan aja. Kan lumayan di musim hujan kan, pengennya tuh ngemil terus mulutnya itu loh. Jadi kebetulan ada NutriCake satu ya di rumah, aku bikin aja daripada nggak dibikin ya kan. Dan ini aku akan ngambil NutriCake-nya terlebih dahulu ini. Kalian udah pernah nyobain belum? Ini aku udah nyobain 2 kali ini sih. Yang aku pernah nyobain yang keju itu juga enak, coklat juga enak. Dan ini kebetulan aku beli lagi yang coklat. Dan tinggal dicemplung-cemplungin aja sih kalau udah gitu. Terus langsung ditaruh si margarinnya ini yang udah meleleh. Terus diaduk-aduk-aduk sampai menyatu dengan sempurna kayak gitu. Gampang banget kan. Dan kalau misalkan kalian beli brownies di toko itu kan harganya di atas 35.000 ya. Kalau ini kalian cuma modal margarin berapa? 4.000. Si NutriCake ini 11.000, jadi berapa? 16.000. Telurnya 1, itu udah jadi roti cemilan brownies yang lezat. Bisa mengirit budget kan. Ya ini aku tambahkan si telurnya 1 karena di kemasannya itu tertulis cuma tambahkan 1 telur aja. Tapi kalau misalkan kalian mau menambahkan lebih dari 1 itu nggak apa-apa banget. Tapi aku pakai telur 1 aja. Dan ini aku aduk-aduk udah mencampur dengan sempurna guys. Dan ini aku ngide banget gitu mau bikin si NutriCake-nya itu jadi cookies gitu, cookies brownies gitu. Dan ini aku punya sedikit sisa apa ya itu, pokoknya coklat itu sih namanya apa lupa guys. Itu aku campurkan aja daripada mubazir ya di kulkas terus nanti takutnya expired. Jadinya aku masukkan sekalian aja gitu supaya lebih enakan. Gitu ya. Di sini tuh sebenarnya aku ngide banget ini mau bikin brownies ini, aku bikin cookies aja gitu karena pas pertama kali aku bikin yang kemarin itu yang dulu kemarin apa dulu ya pokoknya belum lama ini si browniesnya itu atasnya tuh atos banget gitu loh, keras banget. Dan itu aku ngebayangin kalau misalkan dibikin cookies itu bakalan enak gitu. Makanya di sini aku ngide banget untuk bikin cookies, tapi ternyata zong guys, zong banget. Pokoknya disimak aja karena ini ada kezongan yang hakiki. Ya ini sih. Sini si loyangnya setelah aku olesin si margarin, aku tambahkan si ini terigu ya supaya tidak menempel nanti si browniesnya gitu. Udah aku
ngide aja gini ya, karena aku nggak punya cetakan teman-teman, jadi aku pakai sendok aja gitu. Cuma aku ya udah tempel-tempelkan aja, nemplok-nemplok gitu. Kalian bisa lihat itu bentukannya, aduh absurd banget. Tapi kalian jangan lihat sih bentuknya, lihat aja nanti hasilnya tuh rasanya enak. Walaupun nggak enak dipandang, nanti dimakan tuh enak gitu loh. Nah, udah tinggal digini-giniin aja sih. Itu memang bentuknya agak gimana gitu ya, kayak apa gitu ya. Tapi beneran ini enak, kalian cobain deh. Nah, ini aku akan manasin si apa ini ovennya dulu ya, karena dianjurkan untuk dipanaskan dulu 10 menit di suhu 175 derajat Celcius. Makanya aku panasin dulu. Dan itu masih ada sisa, jadi aku ambil si loyangnya lagi. By the way, asal kalian tahu, aku tuh udah punya si oven ini tuh sebelum aku menikah, guys. Tapi aku jarang banget make oven ini gitu. Aku tuh make terakhir itu pas aku ngekos itu habis menikah itu. Itu pun jarang aku pakai. Makanya aku nggak tahu ukuran si oven ini berapa, dan ternyata si loyang aku tuh tadi itu nggak bisa masuk teman-teman. Jadinya aku sangat teramat bingung sekali. Terus ini si apa sih browniesku mau digiminain, padahal aku udah effort banget ini bikin bunder-bunder bikin sedemikian rupa untuk browniesnya, udah ngebayangin makan cookies gitu, tapi ternyata zong. Ini coba kalian perhatikan ya, ini aku effortnya sudah luar biasa sih bikinnya gitu ya, udah ngebayangin juga, tapi ternyata tuh zong banget kan guys. Ini loyangnya tuh nggak bisa masuk. Terus aku di sini gimana gitu ya, hatiku kayak patah hati gitu loh. Ya alhasil ini aku jadikan brownies biasa aja gitu loh. Itu aku udah bete banget sih ya, jadi aku nggak tag videonya untuk ngemindahinnya. Jadi ya udah, ini hasilnya guys, akhirnya bikin brownies di loyang bundar. Karena adanya loyang bundar, jadi aku nggak jadi makan cookies, nggak apa-apa lah. Yang penting browniesnya mateng guys, karena tadi tuh nggak bisa masuk si loyang pun. Kalau ada si loyang gepeng itu juga nggak bisa masuk, makanya pakainya loyang si bundar ini doang bisanya. Karena si ovenku tuh super mini sekali guys. Tuh lihat tuh, ini super enak banget teman-teman. Kalau dimakan anget-anget tuh nyoklatnya tuh nyoklat banget, dan coklatnya tuh agak pahit-pahit gitu loh. Kalian tau nggak rasanya brownies yang enak tuh yang agak pahit-pahit gitu, pahit-pahit manis gimana gitu, itu yang bikin nagih sih. Dan itu rasanya tuh kayak gini guys gitu ya. Nah lanjut, ini aku akan melanjutkan pencucianku. Ini sudah aku bilas ya, sudah aku kasih pewangi juga, tapi ya nggak aku kok record karena agak repot gitu. Si bocil udah bangun teman-teman. Jadi ini aku langsung aja sat-sat, ini aku akan keringkan si baju-bajunya ini terlebih dahulu. Jadi si tempat laundryku itu masih polos banget. Next bakalan aku ada project untuk nge-makeover si laundry ini, tapi nanti dulu karena uangnya belum ada. Jadinya ya udah apa adanya aja gini ya, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Karena ternyata guys, untuk perabotan isi rumah itu sangat teramat menguras kantong banget. Harganya tuh tidak murah teman-teman. Jadi ya udah perlahan aja sambil berdoa gitu ya, sambil bersolawat supaya ada rezeki lebih untuk nge-makeover dan mengisi perabot perintilan rumah ini. Dan guys, ini udah selesai untuk mengeringkannya maksudnya. Jadi aku akan lanjut untuk menjemur pakaian. Ini ada si bocil guys, ini tuh. Si bocil tuh di bawah itu ikut emaknya ngejemur baju. Ini aku taruh sini aja karena ini jemurannya tuh agak tinggi gitu guys. Maklum ini bapakku yang bikinin, jadi sangat tinggi banget. Jadi aku tuh agak kerepotan gitu loh untuk ngejemurnya. Biasanya aku naik kursi gitu. Tapi karena ini ada si bocil, jadinya aku memaksakan diri nggak naik kursi. Sampai jinjit-jinjit gitu sih. Makanya ini ya udah aku kumpulin di sini aja gitu ya. Nanti kalau udah agak banyakan gitu, jadi tinggal dicantol-cantolkan aja. Ini juga aku belum punya jemuran baju teman-teman. Jadi emang sengaja ini digunakan untuk ruang laundry segini seumprit, dan emang ini sih ngejemurnya di dalam karena aku orangnya super mager. Kalau ngejemurnya di luar, kalau hujan itu bakalan repot
ya gimana ya, pokoknya ya gitulah, pokoknya aku sukanya yang ngejemur di dalam rumah aja. Jadi mau hujan, mau apa gitu, udah di situ terus aja, mau nggak di apa, nggak diambil sampai 3 hari pun nggak apa-apa karena di dalam rumah gitu. Jadi biasanya aku biarin Kak, biarin aja ini jemuran-jemuran di sini. Terus kalau misalkan aku udah slow gitu baru aku ambil terus aku lipat kayak gitu teman-teman. By the way ini sih kameraku tuh agak ngeblur-ngeblur gitu sih. Ya karena dia ngefokusnya tuh di atas di bawah gitu bingung guys. Jadi dimaklumin Oke, aja. Besti, ini aku udah selesai untuk ngejemurnya. Semoga video aku ini bermanfaat. Mohon maaf banget kalau misalkan video aku ini masih berantakan amburadul. Semoga kalian semua terhibur dan next, semoga aku bisa bikin video yang lebih baik lagi. Ini sebocilnya tuh udah cerewet banget ini anak aku. Belum bisa ngomong tapi masih udah cerewet banget gitu. Apapun ditanyain kayak gitu sih, gemes. Ya udah terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih, sampai jumpa.